Kenalkan nama saya Muhammad Yusuf Ali Alasmi dengan NIM 88 dari kelas F. Saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang saya kerjakan bab 6 analisis manajemen suku cadang dan logistik. Pertama, saya di sini ada 6 penjelasan dari manajemen suku cadang dan logistik. Yang pertama ada MMIS dan inventory. Yang kedua ada parameter stok. Urutan ketiga ada BOM aset. Selanjutnya ada auto reorder, konsinyasi dan kontrak, dan yang terakhir ringkasan MRO. Di sini meliputi maintenance, repair, and operation. Untuk slide selanjutnya, ekosistem logistik MRO. MRO mencakup seluruh komponen mekanis, elektrikal, instrumen, hingga bahan habis pakai yang digunakan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi teknis mesin dan fasilitas pabrik ke kondisi optimal. Eh, Isi dalam slide ini ada 3 penjelasan, yaitu permintaan stokastik, terus ada risiko downtime, dan yang terakhir ada sistem terintegrasi. Penjelasan pertama yaitu kebutuhan suku cadang bersifat tidak menentu, intermittent, dan sangat sulit diprediksi secara akurat. Untuk penjelasan risiko downtime yaitu ketidakadaan satu suku cadang kritis saat breakdown mendadak dapat memicu kerugian besar atau bisa disebut dengan loss production cost. Yang terakhir ada sistem integrasi, yaitu yang isinya membutuhkan sistem informasi terstruktur yang menghubungkan logistik, keuangan, dan pemeliharaan. Untuk slide selanjutnya ada MMAS, yaitu dengan penjelasan material manajemen informasi sistem. Di sini ada 4 penjelasan dan 3 spesifikasi teknis. Untuk penjelasannya yaitu subsistem informasi berbasis komputer yang menjadi bagian integral dari CMMS atau EAM, dirancang untuk mengotomatisasi, melacak, dan mengelola siklus hidup material perawatan serta menjembatani kebutuhan teknis lapangan dengan tata kelola logistik gudang. Di sini ada 3 penjelasan, yaitu spesifikasi teknis yang hasilnya menyimpan nomor komponen, OM specs, dan ekuivalensi suku cadang. Selanjutnya ada lokasi penyimpanan, yaitu pelacakan bin lokasi di gudang secara akurat dan real time. Yang terakhir ada minimasi human error, yaitu mencegah salah ambil komponen atau pemesanan yang tidak sesuai spesifikasi. 4 penjelasan di kanan yaitu ada urutan nomor 1 work order yang isinya trigger otomatis identifikasi BOM. Selanjutnya ada MMS query untuk mengecek stok dan reservasi real time. Yang ketiga ada auto replenishment yang isinya ROP dihitung, PR otomatis diterbitkan, dan yang terakhir ada cost tracking, yaitu biaya dibebankan ke WO dan akuntansi. Untuk slide selanjutnya yaitu manfaat strategis integrasi MMIS. Di sini ada penjelasan tentang reduksi MTTR, terus ada efisiensi modal kerja. Selanjutnya ada optimasi equipment efficiencies dan asset reference costing. Yang terlihat di sini ada penurunan 30 sampai 40%. Selanjutnya ada holding cost. Terus yang di sebelah kanan ini ada OEE dan bawahnya ada TJO akurat. Penjelasan tentang reduksi MTTR yaitu waktu tunggu suku cadang terpangkas, pemulihan fasilitas lebih cepat. Untuk holding cost, kebijakan minimal sampai maksimal presisi mencegah
overstocking, dan pengendapan modal kerja. Untuk optimasi equipment efficiencies, yaitu availability rate meningkat, downtime akibat kelangkaan suku cadang berkurang. Dan yang terakhir ada tisu akurat, yaitu data historis pemakaian suku cadang mendukung keputusan repair versus replace. Penjelasan selanjutnya ada parameter pengendalian stok MRO. Ada 4 penjelasan dan diagram gelombang. Untuk penjelasan tersebut di sini dijelaskan untuk safety stock, yaitu buffer penyangga kehabisan stok akibat variabilitas dan permintaan keterlambatan supplier. Selanjutnya ada reorder point ROP. Ambang batas stok sebagai sinyal otomatis penerbitan purchase requisition ke vendor. Untuk selanjutnya minimum stok, level stok terendah absolut sebelum tindakan darurat emergency procurement dilakukan. Yang terakhir ada maksimum stok, batas tertinggi persediaan agar tidak terjadi penumpukan kedaluarsa dan pemborosan. Untuk diagram yang dilampirkan di sebelah kanan ini bisa dilihat ada reorder point dan safety shop. Selanjutnya untuk bill of material atau bisa disebut dengan BOM. Di sini ada 3 level, dari level 0 sampai level 3. Yang level 0 meliputi aset utama yang isinya centrifugal pump atau air kompresor. Level 1 yaitu sistem atau rakitan yang isinya ada motor, gearbox, dan casing. Level 2 yaitu subrakitan yang isinya ada shaft, rotor, dan blok bantalan. Untuk yang level terakhir yaitu level 3 isinya yaitu ball bearing, mechanical seal, dan o-ring gasket. Atribut wajib BOM di sini meliputi part number atau kode unik. Selanjutnya ada deskripsi dan spesifikasi teknis. Yang ketiga ada kuantitas per aset. Selanjutnya ada OEM atau manufaktur detail. Dan yang terakhir ada indeks kekritisan komponen. Nah, di sini ada penjelasan tentang otomatisasi pemesanan suku cadang atau reorder. Di sini ada penjelasan tentang keuntungan dan tantangan mitigasi. Penjelasan dalam tabel-tabel di atas ini menjelaskan tentang good issue atau pengeluaran, beralih ke update saldo atau stock real, geser lagi ke pengecekan dan versus reorder point, terus ada auto generate, purchase request, bergeser lagi ke approval elektronik, dan yang terakhir ada PO ke vendor atau EDI. Untuk keuntungannya bisa dijelaskan di pangkas waktu administratif hampir nihil. Selanjutnya ada akurasi 100% dari master data BUM, pengawas 24 jam per 7 hari, mencegah stock out kritis. Terus yang terakhir untuk keuntungan ada SDM fokus pada kegiatan strategis. Untuk tantangan dan mitigasi sendiri yaitu GIGO yang menjelaskan tentang data master harus akurat atau lead time konsumsi, dan analisis ABC full auto untuk kategori C saja, dan yang di bawahnya ada audit parameter setiap 6 bulan, ROP dan safety stock. Yang terakhir untuk tantangan dan mitigasi ada human in the loop untuk suku cadang kategori A. Untuk penjelasan tracking suku cadang, konsinyasi, dan kontrak. Di sini ada 2 penjelasan yaitu suku cadang konsinyasi dan pengadaan berbasis kontrak. Untuk isi yang suku cadang yaitu meliputi barang secara fisik ada di gudang perusahaan namun kepemilikan legal tetap di tangan vendor jika digunakan. Ada 4 penjelasan yaitu yang pertama tagging virtual,
yang isinya stok konsinyasi dicatat terpisah di database MMIS. Yang urutan kedua ada good issue, MMIS otomatis jalankan transfer of ownership. Yang ketiga ada notifikasi ke akuntansi, yaitu self billing atau invoice verification ke vendor. Yang keempat ada cycle counting bulanan bersama perwakilan vendor. Untuk penjelasan di bagian pengadaan berbasis kontrak ini, komponen diatur oleh SLA atau blanket kontrak yang mengunci harga, spesifikasi teknis, dan komitmen lead time. Ada penjelasan tentang validasi kontrak, price consignment, dan lead time monitoring. Terus yang terakhir ada vendor portal. Untuk penjelasan yang pertama adalah alert otomatis bila kuota masa atau kontrak hampir habis. Untuk penjelasan tentang price consistency, price hacking, harga PO versus master data kontrak aktif. Untuk light time monitoring, yaitu ada di deviasi waktu untuk kirim tercatat rapor merah vendor. Di vendor portal ada akses terbatas vendor untuk melihat stok konsinyasinya saja. Di sini ada ringkasan tentang manajemen MRO modern. Penjelasan tentang MMS terintegrasi dengan ERP untuk sinkronasi data dua arah secara real time. Parameter stok, safety stock, ROP, minimal atau maksimal, mencegah stock out dan overstocking. Di POM Asset sebagai cetak biru anatomi teknis, mesin mempercepat perencanaan kerja. Auto reorder ada mengeliminasi intervensi manual dengan kecerdasan komputasi 24/7. Tracking konsinyasi dan kontrak menjamin transparansi finansial dan ketersediaan kritis. Kesimpulan di sini, organisasi yang mengintegrasikan CMMS, IoT, AI, dan digital twin akan memiliki keunggulan kompetitif signifikan dalam pengelolaan aset dan logistik MRO. Di sini ada kesimpulan, efisiensi logistik MRO adalah fondasi keandalan aset dan daya saing industri modern. Eh, Sekian eh, presentasi dari PPT saya. Bila ada kesalahan kata atau kurangnya dalam menjelaskan tentang apa yang sudah saya jelaskan, terima kasih. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.